kita. Yuk simak penjelasannya. E-budgeting. Nah, jadi teman-teman tahu nggak nih apa itu e-budgeting? Jadi, e-budgeting itu merupakan sebuah sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk membantu pemerintah atau organisasi dalam mengelola anggaran berbasis digital. Sistem ini memungkinkan perencanaan, pengajuan, persetujuan, hingga pemantauan anggaran dilakukan dengan lebih mudah dan cepat tanpa harus menggunakan dokumen fisik. Terdapat beberapa tujuan. Salah satunya adalah transparansi, di mana e-budgeting memungkinkan semua data anggaran dapat diakses oleh pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, masyarakat, dan auditor. Ini menciptakan kepercayaan karena proses anggaran dapat dipantau oleh publik atau pihak yang berkepentingan. Setelah kita mendengar pengertian dari e-budgeting tadi, kita akan memperkenalkan langkah-langkah dalam kinerja e-budgeting. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran. Nah, di sini instansi atau departemen yang terkait akan mengajukan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan tahunan atau periode yang akan datang. Nah, di sini mereka menggunakan sistem e-budgeting loh. Di sini mereka tidak perlu mengisi formulir secara manual lagi loh. Yang kedua, ada pengajuan. Setelah mereka membuat anggaran, mereka mengajukan anggaran yang telah dibuat secara e-budgeting. Ketiga, ada evaluasi dan verifikasi. Di sini, anggaran yang telah dibuat tadi akan diajukan ke pihak yang berwenang dan ditinjau oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa itu sesuai atau tidak dan tidak berlebihan atau kekurangan. 4. Persetujuan akhir. Jika anggaran dianggap sesuai dan lolos verifikasi, maka anggaran ini akan disetujui. Persetujuan dilakukan melalui sistem e-budgeting, dan setelah disetujui, anggaran ini siap dijalankan. Yang kelima, pemantauan dan pelaporan. Setelah anggaran digunakan, sistem e-budgeting juga mencatat setiap transaksi yang terjadi. Semua penggunaan dana bisa dilacak secara real-time, sehingga laporan keuangan bisa dibuat dengan mudah dan akurat kapanpun yang diperlukan. Nah, ada dua manfaat dari e-budgeting. Yang pertama itu akuntabilitas. Karena setiap langkah dan proses anggaran tercatat dalam sistem, semua pengguna anggaran yang diawasi dari akuntabilitas. Meningkatnya karena setiap orang bertanggung jawab atas alokasi yang mereka kelola. Yang kedua itu efisiensi. Sistem otomatis ini mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses anggaran, yang mengurangi resiko dan manusia dan menghemat sumber daya, sehingga setiap langkah menjadi lebih cepat dan akurat. 3 tantangan dalam implementasi e-budgeting. Yang pertama, adaptasi teknologi, yang dimana beberapa pegawai mungkin mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan penggunaan teknologi baru. Nah, maka dari itu dibutuhkan pelatihan agar semua pihak memahami cara kerja sistem. Dan kedua, kebutuhan infrastruktur. Nah, dalam implementasi e-budgeting ini membutuhkan dukungan jaringan yang stabil dan perangkat komputer yang memadai. Hal ini biasanya menjadi tantangan di daerah-daerah yang kurang berkembang. Dan terakhir, keamanan data. Karena e-budgeting ini adalah sistem berbasis digital, maka risiko serangan siber atau pencurian data perlu diantisipasi dengan pengamanan yang kuat. Jika terjadi kebocoran, hal ini bisa membahayakan keamanan anggaran. Studi kasus implementasian e-budgeting. Contoh implementasian e-budgeting yang sukses bisa kita lihat di Kota Surabaya. Sejak tahun 2015, Surabaya telah menerapkan e-budgeting dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Mereka memiliki 3 langkah sukses dalam penerapan e-budgeting. Yang pertama, setiap instansi yang ada di Kota Surabaya melakukan perencanaan anggaran dan akan diimplementasikan atau di-upgrade di sistem e-budgeting yang telah disediakan. Yang kedua, setelah itu akan dilakukan evaluasi oleh sistem dan pihak berwenang. Yang ketiga, setelah dievaluasi, sistem atau data yang di-upload akan tercatat secara online dan digital sehingga bisa diakses oleh masyarakat publik. Dan hasilnya yaitu Kota Surabaya telah sukses meminimkan biaya administrasi dan telah menjaga kepercayaan publik terhadap instansi yang ada di Kota Surabaya karena semua sistemnya itu bisa dijangkau oleh semua masyarakat publik. Terima kasih telah menonton video pembelajaran kami mengenai e-budgeting dari Form Fund. Semoga bermanfaat dan see you next time.